Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Lantunan merdu yang berkumandang dari pengeras suara di masjid membangunkan Pelangi dari tidur lelapnya. Kesadarannya belumlah terkumpul sepenuhnya ketika merasakan perutnya mendapat beban berat. Tubuhnya menggeliat pelan disusul dengan kelopak matanya yang mulai terbuka. Rasa panas terasa menjalar ke seluruh tubuhnya, menyadari posisinya sekarang. Ia menjadikan lengan Awan sebagai bantal, sementara bibir suaminya itu menempel di keningnya. Entah sejak kapan, namun yang pasti ia merasa sangat malu mendapati dirinya tengah berpelukan dengan suaminya. Pelangi memandangi wajah suaminya lekat-lekat, seorang pria asing yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya dan kini menjadi seseorang yang paling berhak atas dirinya. Tangannya terangkat membelai wajah itu, mengagumi setiap bagiannya. Mata, hidung, dan bibir menjadi perpaduan sempurna yang menjadikan Awan seorang pria yang sangat tampan. Hal yang mendorong Pelangi untuk membenamkan ciuman lembut di kening. "Assalamualaikum Habi," bisiknya pelan. "Waalaikumsalam Hani," balas Awan dengan senyum tertahan, juga mata yang masih tertutup rapat. Spontan, kelopak mata Pelangi melebar menyadari Awan telah terbangun. Rasa malu seketika menjalar yang membuatnya ingin bersembunyi di pusat bumi terdalam. Kala Awan membuka matanya, tubuh Pelangi bereaksi dengan sangat cepat. Ia terjingkat hingga hampir terjatuh dari tempat tidur. Beruntung Awan segera memeluk pinggangnya. "Awas jatuh!" Pelangi tersipu malu. "Mas Awan bangun sejak kapan?" "Sejak kamu melakukan ini." Awan menuntun tangan Pelangi untuk membelai wajahnya seperti yang tadi dilakukan istrinya itu saat baru terbangun. Pelangi semakin malu rasanya jika tidak segera beranjak, entah akan memerah apa wajahnya. Aku mau sholat mas, tolong lepasin tangannya." Awan baru tersadar. Refleks ia langsung melepas tangan yang masih melingkar di pinggang istrinya. "Maaf." Awan masih duduk bersandar di tempat tidur ketika Pelangi masuk ke kamar dengan jubah mandi. Pelangi berjalan menuju lemari dan membuka jubah mandi, menyisakan handuk kecil yang menutupi setengah tubuhnya. Awan yang sedari tadi memperhatikan begitu terpaku memandang keindahan yang tersaji di hadapannya. Kulit punggung Pelangi yang putih bersih dan rambut panjang yang masih basah membuat Awan tak kuasa mengalihkan pandangan. Ia bagai terhipnotis. "Kayaknya gue kena sawan beneran deh. Mas mau sarapan di meja makan? Apa mau aku bawakan ke kamar saja sarapannya?" tanya Pelangi sesaat setelah mengenakan pakaian. Detik itu juga Awan tersadar dari lamunan. "Bareng sama ayah ibu saja." Tak dapat dipungkiri oleh Pelangi, perubahan besar dalam diri Awan menciptakan rasa bahagia tak terkira dalam hatinya. Ia masih ingat ucapan Bik Minah beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa Awan tidak suka sarapan atau makan bersama keluarga. Kalaupun sempat sarapan di rumah, ia akan meminta Bik Minah membawakan makanan ke kamar. "Kita ke depan ya." Tangan Pelangi langsung menopang tubuh besar suaminya yang hampir terjatuh saat berusaha berdiri sendiri. Awan belum sepenuhnya dapat menyeimbangkan tubuhnya sendiri. "Hati-hati mas, ayo aku bantu ke depan." Kala Pelangi menuntun langkahnya keluar dari kamar dengan susah payah, senyum cerah terlukis di bibir Awan. Ia menatap istrinya penuh kasih. Pelangi tak pernah sekalipun mengeluh dengan kondisi sang suami dan tetap setia mendampinginya. "Pelangi?" "Iya mas, sore nanti tolong ajari aku ngaji ya."
Perkataan tiba-tiba awan membuat tatapan pelangi langsung tertuju kepada suaminya. Bola matanya langsung berkaca-kaca, yang kemudian berusaha ia samarkan dengan senyuman. "Alhamdulillah," ucap pelangi dalam hati. Suasana rumah terlihat sepi siang itu. Ibu Humairah sedang ikut dengan ayah Ahmad untuk menghadiri acara keluarga, sedangkan Zidan sedang berangkat kuliah. Hanya Awan dan Pelangi yang tinggal di rumah. Pelangi sedang di dapur menyiapkan makan siang untuk suaminya. Karena mereka hanya berdua di rumah, maka Pelangi dan Awan akan makan di kamar saja, agar Awan tak perlu repot berjalan dengan tongkatnya keluar. Saat memasuki kamar, terlihat Awan sedang duduk di atas sajadah dengan sarung dan peci, tampak semakin tampan. Ia sedang belajar sholat dari buku panduan pemberian Zidan. Karena belum dapat berdiri tanpa menggunakan tongkat, maka ia menjalankan sholat dengan posisi duduk. "Astagfirullahalazim," ucap Pelangi ketika melihat suaminya. Wanita itu meletakkan nampan berisi menu makan siang ke meja dan duduk di tempat tidur. Ia menunggu suaminya dengan sabar hingga selesai. "Kamu kenapa lihatinnya begitu?" tanya Awan setelah menyadari Pelangi menatapnya dengan cara yang berbeda. "Aku baru belajar sholat sendiri. Biasanya kan dituntun ayah dan Zidan." Pelangi terlihat ragu untuk berucap hingga akhirnya memberanikan diri. "Arah kiblat ke sana, Mas, bukan ke situ." Ia menunjuk ke arah yang berlawanan dengan posisi Awan saat ini, membuat raut wajah Awan seketika berubah. Pria itu menarik nafas dalam. Malu bertanya, "Sesat di kamar." Satu kalimat itu menjadi gerutuan dalam hati setelah menyadari salah arah kiblat. Ia menatap Pelangi dengan wajah memerah. "Kenapa nggak bilang dari tadi kalau salah arah? Malu kan jadinya," tambahnya lagi dalam hati. "Tidak apa-apa kalau dalam keadaan tidak tahu. Yang penting niatnya mustaqbilal kiblati. Lain kali Mas bisa menggunakan aplikasi Kompas Digital untuk melihat arah kiblat biar tidak keliru lagi." Kening Awan berkerut bingung. Di zaman secanggih sekarang, ia bahkan tidak tahu ada aplikasi seperti itu. "Memang ada." "Ya banyak, Mas. Aku downloadkan ya." Pelangi meraih ponsel milik Awan yang terletak di atas meja. Baru saja akan menekan tombol on. Awan sudah mencegahnya terlebih dahulu. "Jangan diaktifkan dulu HP-nya." Sorot mata penuh tanya dari Pelangi langsung tertuju kepada suaminya yang masih duduk di atas sajadah. "Memangnya kenapa, Mas?" Awan tampak ragu menjawab. Sepenuh hati ia tak ingin lagi menyakiti Pelangi, dan menyebut nama Priska di saat sedang berdua mungkin akan mengukir luka yang pernah ada. Tetapi bukankah menyembunyikan sesuatu dari Pelangi akan lebih menyakitinya? Mungkin jujur akan lebih baik. Awan mendesahkan nafas kasar sebelum berkata, "Priska terus menghubungi aku dengan menggunakan nomor baru. Kupikir lebih baik kalau aku ganti nomor dulu, jadi aku matikan saja HP-nya." Benar tebakan Awan, menyebut nama Priska seketika merubah raut wajah Pelangi. Wajah yang tadinya penuh semangat itu berubah murung. Pelangi bergerak turun, memilih memposisikan dirinya duduk di sisi sang suami dan menatap wajahnya dalam. "Boleh aku tanya sesuatu, tapi mungkin ini agak pribadi." Anggukan kepala dipilih Awan sebagai jawaban. "Mas pernah lama menjalin hubungan dengannya. Apa Mas masih ada perasaan lebih terhadapnya?" Pertanyaan Pelangi menciptakan keheningan selama beberapa saat.
Sangat wajar jika hatinya masih diselimuti keraguan. Dalam waktu yang terbilang sangat singkat, sejak mengatakan hanya bisa mencintai Priska, Awan merubah segalanya dan memilih Pelangi. Awan terdiam, memikirkan kalimat yang tepat untuk diutarakan. Tadinya aku pikir juga begitu, tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba saja aku merasa risih dengannya. Setiap bertemu dia, yang kuingat hanya kamu. Kenapa bisa begitu? Bahu Awan terangkat sebagai jawaban. Dirinya pun tak mengerti apa yang terjadi dengan hatinya, tetapi setiap kata yang terucap dari bibir Pelangi selalu menusuk ke lubuk hati terdalam. Kamu pernah bilang besi ditusukkan ke kepala lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Aku terus memikirkan kalimat itu. Ingatan Pelangi kembali menjelajah ke masa 2 bulan lalu. Malam itu, Awan hendak keluar rumah saat mendapat telepon dari seorang teman untuk mengantar Priska pulang. Malam itu kamu pulang dengan membawa bekas lipstik di kemeja dan juga bau parfum seorang wanita. Secepat cahaya kilat, Awan meraih jemari istrinya. Demi Allah, tidak terjadi apapun malam itu. Aku hanya mengantarnya pulang. Pelangi meneliti wajah suaminya, seperti mencari tanda kebohongan di sana. Tetapi dengan menyebut nama Allah, sudah dapat meyakinkan hatinya akan kejujuran suaminya. Aku percaya, Mas. Awan tersenyum lega. Oh ya, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Saat memeriksa rekaman CCTV di rumah, aku menemukan sesuatu. Sesuatu apa? Kamu selalu diam-diam masuk ke kamarku di malam hari dengan masih memakai mukena, duduk di tepi tempat tidur sambil mengelus kepalaku, dan seperti membisikkan sesuatu saat aku tidur. Kamu bisikin apa? Semburat merah pun tak dapat disembunyikan oleh Pelangi. Dia yang selepas menjalankan ibadah sholat malam menyelinap masuk ke kamar saat suaminya tertidur lalu membisikkan sebuah doa. Dan doa adalah salah satu senjata yang digunakan Pelangi untuk meluluhkan kerasnya hati Awan. Aku hanya berdoa, semoga Allah melembutkan hatimu, jawab Pelangi. Sebagaimana Allah melembutkan besi atas Nabi Daud, tambahnya dalam hati. Dan Allah mengabulkannya. Kalau dulu aku melihatmu seperti sebuah batu sandungan, sekarang di mataku kamu seperti permata yang berharga, gumam Awan dalam batin. Untuk beberapa saat, kebisuan kembali terjadi di antara mereka. Keduanya larut dalam saling tatapan yang menyiratkan perasaan masing-masing. Aku masih penasaran, Mas, apa yang membuatmu akhirnya memilih aku? Sebuah pertanyaan yang membuat Awan mengelus puncak kepala istrinya dan kemudian membenamkan kecupan di kening. Zidane pernah mengatakan sesuatu kepadaku, dan dari perkataannya itu aku jadi memikirkan banyak hal, termasuk kamu. Memangnya Zidane pernah bilang apa? Tanya Pelangi penasaran. Adiknya itu memang selalu penuh dengan kejutan. Ia sangat bijak di usianya yang terbilang masih remaja dan selalu dapat membuat orang merasa damai dengan ucapannya. Zidane bilang, sampai kapanpun Pelangi tidak akan indah di mata orang yang buta warna. Sama seperti aku, selama aku membutakan hatiku, maka aku tidak akan pernah bisa melihat bagaimana kamu. Pelangi larut dalam rasa bahagia yang ia lakukan hanya menatap suaminya dengan senyuman.